Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita diberikan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Salim. Saya dari kelompok 2. Nomor induk mahasiswa saya 125 Saya dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai semikonduktor. Selamat menyaksikan. Dioda. Dioda adalah sebuah kata majemuk yang berarti dua elektroda, di mana di berarti dua dan oda berasal dari elektroda. Jadi, dioda adalah kristal yang menggabung separuh semikonduktor tipe N dan separuh semikonduktor tipe P, atau disebut pula PN junction. Sisi P, yaitu anoda, mempunyai banyak hole, dan sisi N, yaitu katoda, mempunyai banyak elektron. Dioda memiliki fungsi yang unik, yaitu hanya dapat mengalirkan arus satu arah saja. Struktur dioda tidak lain adalah sambungan semikonduktor P dan N. Satu sisi adalah semikonduktor dengan tipe P dan satu sisi lainnya adalah tipe N. Dengan struktur demikian, arus hanya akan dapat mengalir dari sisi P menuju sisi N. Karakteristik dioda semikonduktor. Dioda semikonduktor dibentuk dengan cara menyambungkan semikonduktor tipe P dan tipe N. Pada saat terjadinya sambungan P dan N, hole-hole pada bahan P dan elektron-elektron pada bahan N di sekitar sambungan cenderung untuk berkombinasi. Hole dan elektron yang berkombinasi ini saling meniadakan, sehingga pada daerah sekitar sambungan ini kosong dari pembawa muatan dan terbentuk daerah pengosongan atau depletion region. Gambar ilustrasi berikut menunjukkan sambungan PN dengan sedikit porsi kecil yang disebut lapisan deplesi atau depletion layer, di mana terdapat keseimbangan hole dan elektron. Lapisan pengosongan atau the depletion layer. Elektron pada sisi N berdifusi ke segala arah. Beberapa berdifusi melewati junction. Elektron yang masuk ke daerah P merupakan pembawa minoritas. Elektron akan jatuh ke dalam hole, hole lenyap dan elektron pita konduksi menjadi elektron valensi. Elektron yang berdifusi melalui junction menciptakan sepasang ion. Pasangan ion positif dan negatif disebut dipol. Medan antara ion ekivalen dengan perbedaan potensial disebut potential barrier. Pembentukan sejumlah dipol mengakibatkan daerah dekat junction dikosongkan dari muatan yang bergerak. Daerah kosong muatan disebut lapisan pengosongan atau depletion layer. Oleh karena itu, pada sisi P tinggal ion-ion akseptor yang bermuatan negatif dan pada sisi N
tinggal ion-ion donor yang bermuatan positif. Namun proses ini tidak berlangsung terus, karena potensial dari ion-ion positif dan negatif akan menghalanginya. Tegangan atau potensial ekivalen pada daerah pengosongan ini disebut dengan tegangan penghalang atau barrier potential. Besarnya tegangan penghalang ini adalah 0,2 untuk germanium dan 0,6 untuk silikon. Perlakuan dioda. Yang pertama, dioda dengan bias maju. Bias maju atau disebut dengan bias positif dengan arti kata memberi tegangan potensial sisi P lebih besar dari sisi N. Maka elektron dari sisi N dengan serta-merta akan tergerak untuk mengisi hole pada sisi P. Tentu kalau elektron mengisi hole di sisi P, maka akan terbentuk hole pada sisi N karena ditinggal elektron. Ini disebut aliran hole dari P menuju N. Kalau menggunakan terminologi arus listrik, maka dikatakan terjadi aliran listrik dari sisi P ke sisi N. Potensial luar dari sumber tegangan memberikan gaya tarik terhadap elektron dan hole, sehingga elektron dan hole pada dipol bergerak mengarah ke sumber tegangan. Akibatnya, depletion median menyusut. Hal ini membuka kembali kemungkinan bagi carrier untuk menyeberangi Janssen dan bergerak mengelilingi rangkaian. Pada rangkaian timbul arus listrik. Perlakuan yang kedua yaitu dioda dengan bias mundur. Polaritas tegangan dibalik, yaitu dengan memberikan bias negatif atau reverse bias. Dalam hal ini, sisi N mendapat polaritas tegangan lebih besar dari sisi P, sehingga tidak akan terjadi perpindahan elektron atau aliran hole dari P ke N maupun sebaliknya, karena baik hole dan elektron masing-masing tertarik ke arah kutub berlawanan. Lapisan deplesi atau depletion layer semakin besar dan menghalangi terjadinya arus. Potensial luar dari sumber tegangan memberikan gaya tolak terhadap elektron dan hole, sehingga elektron dan hole pada dipol bergerak menjauhi sumber tegangan. Akibatnya, depletion median melebar dan potensial barrier meningkat. Meningkatnya potensial barrier menyebabkan arus tidak dapat mengalir. Pengaruh suhu akan terlihat pada saat dioda berada dalam kondisi bias mundur daripada bias maju, karena adanya penambahan arus mundur. Untuk dioda germanium, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, arus mundur menjadi 2 kali lipat, sedangkan silikon arus mundur menjadi 2 kali lipat setiap kenaikan 7 derajat Celcius. Penggunaan dioda semikonduktor, yaitu yang pertama sebagai penyearah setengah gelombang. Dioda semikonduktor banyak digunakan sebagai penyearah. Penyearah yang paling sederhana adalah penyearah setengah gelombang, yaitu yang terdiri dari sebuah dioda. Melihat dari namanya, maka hanya setengah gelombang saja yang akan disearahkan.
Prinsip kerja penyiaran setengah gelombang adalah bahwa pada saat sinyal input berupa siklus positif, maka dioda mendapat bias maju sehingga arus mengalir ke beban, dan sebaliknya bila sinyal input berupa siklus negatif, maka dioda mendapat bias mundur sehingga tidak mengalir arus. Dalam perencanaan rangkaian penyiaran yang juga penting untuk diketahui adalah berapa tegangan maksimum yang boleh diberikan pada dioda. Tegangan maksimum yang harus ditahan oleh dioda ini sering disebut dengan istilah PIV atau Peak Inverse Voltage atau tegangan puncak balik. Hal ini karena pada saat dioda mendapatkan bias mundur, maka tidak ada arus yang mengalir dan semua tegangan dari sekunder trafo berada pada dioda. Bentuk gelombang dari sinyal pada dioda dapat dilihat pada gambar 14. PIV untuk penyiarah setengah gelombang ini adalah resistansi dioda pada saat on atau pada saat mendapatkan bias maju adalah RF, yang umumnya nilainya lebih kecil dari RL. Pada saat dioda off atau mendapat bias mundur, resistansinya besar sekali atau dalam pembahasan ini dianggap tidak berharga, sehingga arus dioda tidak mengalir atau I sama dengan 0. Arus yang mengalir ke beban terlihat pada gambar C. Bentuknya arus searah atau satu arah yang harga rata-ratanya tidak sama dengan 0 seperti pada arus bolak-balik. Yang kedua, sebagai penyiarah gelombang penuh dengan trafo CT. Rangkaian penyiarah gelombang penuh ada dua macam, yaitu dengan menggunakan trafo CT atau center tap dan dengan sistem jembatan. Gambar 15 menunjukkan rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan menggunakan trafo CT. Terminal sekunder dari trafo CT mengeluarkan dua buah tegangan keluaran yang sama, tetapi fasenya berlawanan dengan titik CT sebagai titik tengahnya. Kedua keluaran ini masing-masing dihubungkan ke D1 dan D2, sehingga saat D1 mendapatkan sinyal siklus positif, maka D2 mendapatkan sinyal siklus negatif, dan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, D1 dan D2 hidupnya bergantian. Namun, karena arus I1 dan I2 melewati tahanan beban dengan arah yang sama, maka IL menjadi satu arah. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 15C. Terlihat jelas bahwa rangkaian penyiarah gelombang penuh ini merupakan gabungan dua buah penyiarah setengah gelombang yang hidupnya bergantian setiap siklus. Sehingga arus maupun tegangan rata-ratanya adalah 2 kali penyiarah setengah gelombang.